Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zunaida MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya saya dapat bisa membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mengungkapkan atau memberikan gagasan bagaimana itu tentang COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 merupakan suatu virus yang disebut dengan virus coronavirus disease yang pertama kali terjadi di kota Wuhan pada awal bulan Desember 2019. Bagaimana bisa terjadi COVID tersebut? COVID tersebut merupakan suatu virus yang pertama kalinya menular atau terjadi kepada hewan. Namun lama-kelamaan virus tersebut menular kepada manusia. Biasanya paling sering itu virus tersebut orang-orang yang terpapar itu kebanyakan pada usia lanjut. Bagaimana cara virus itu dapat bisa menular kepada kita? Yang pertama itu bisa terjadi lewat udara atau cipratan, misalnya ludah bisa melalui udara. Misalnya kita ngobrol dengan orang yang sedang terinfeksi virus, kemudian kepada benda-benda yang sudah dipegang oleh orang yang terkena virus tersebut, kemudian kita pegang. Kemudian yang ketiga, kita berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi. Kemudian juga bisa melalui uang ataupun benda-benda sebagainya yang sudah terkontaminasi atau terkontak langsung dengan virus tersebut. Bagaimana sih gejala apa yang dirasakan oleh orang yang terkena infeksi virus tersebut? Biasanya yang pertama, orang tersebut itu mengalami sakit kepala. Kemudian juga demam tinggi, biasanya disertai dengan demam. Kemudian juga ada ruam-ruam di kulit. Kemudian menghilangnya penciuman, kemudian indera perasa. Kemudian bagaimana sih kita cara mendeteksi penyakit COVID tersebut? Kita bisa melakukan beberapa tes untuk mengetahui bahwa kita terkena virus atau tidaknya. Yang pertama, kita bisa melakukan tes PCR, kemudian atau antigen, kemudian juga swab dan yang lainnya untuk mengetahui apakah kita terkena infeksi virus tersebut atau tidak. Pengobatan apa yang dilakukan untuk orang yang terkena infeksi tersebut? Orang yang sudah terkena infeksi virus corona atau COVID-19, yang pertama kita rujuk ke rumah sakit untuk diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang misalnya terkena infeksi tersebut, ada juga yang isolasi mandiri atau beristirahat di rumah, menjaga pola makan yang baik, kemudian istirahat yang cukup. Lalu untuk mencegah virus tersebut atau apakah bisa dicegah? Tentu saja bisa. COVID-19 bisa dicegah melalui beberapa cara. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Kemudian yang kedua, hindari kerumunan. Yang ketiga, hindari berjabat tangan ataupun kerumunan ataupun social distancing. Yang keempat, menggunakan masker ketika kita bepergian. Yang kelima, mengurangi aktivitas kita di luar. Pada tahun 2021 ini sangat meningkat sekali COVID-19 ini, hampir mencapai beberapa persen. Namun kesembuhannya juga alhamdulillah semakin banyak pula gitu untuk penanganan COVID-19 ini. Adapun cara pemerintah untuk meminimalkan tersebarnya virus COVID-19 ini dengan cara lockdown atau PPKM. Kemudian juga di tempat saya sendiri saat ini sudah
melakukan vaksin massal, vaksin dosis pertama, dosis kedua, itu untuk mencegah atau meningkatkan imun kita untuk pencegahan virus COVID-19 tersebut. Maka dari itu kita harus bisa menjaga diri kita untuk itu kesehatan itu sangat penting. Jadi kita harus betul-betul menjaga imun kita, daya tahan tubuh kita itu kuat. Kita harus banyak minum air putih, olahraga, makan makanan yang sehat, bergizi, seimbang, kemudian istirahat yang cukup. Semoga kita semua terhindar dari virus COVID-19 tersebut. Sekian paparan atau gagasan saya tentang COVID-19. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.